Om Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan saya Ketutalus Pariastini NIM 002 dan teman saya Kade Ayu Krisna Dewi NIM 010, Komang Berli B. Praworti NIM 011, Nikade Dianarta Melani NIM 014, Putu Devayani NIM 016, dan Fenisiti Famela NIM 025. Kami kelompok 1 dari semester 6A akan memaparkan sedikit mengenai CHF atau gagal jantung. Definisi dari CHF adalah gagal jantung adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan jaringan akan oksigen dan nutrisi, menurut Schmelzer 2000. Etiologi. Menurut Hudak dan Gallo 2000, penyebab kegagalan jantung yaitu yang pertama ada disritmia seperti bradikardi, takikardi, dan kontraksi prematur yang sering dapat menurunkan curah jantung. Kemudian yang kedua ada malfungsi katup, yang ketiga ada abnormalitas otot jantung, dan yang keempat ada ruptur miokard. Kemudian ada patofisiologinya. Kekuatan jantung untuk merespons TERS tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan tubuh. Jantung akan gagal melakukan tugasnya sebagai organ pemompa, sehingga terjadi gagal jantung. Pada tingkat awal, disfungsi komponen pompa dapat mengakibatkan kegagalan jika cadangan jantung normal mengalami payah dan kegagalan respon fisiologis tertentu pada penurunan curah jantung. Selanjutnya, manifestasi klinis. Gelisah dan cemas, kongestif vaskuler pulmonal, edema, penurunan curah jantung, bunyi nafas mengi, pulsus alternans, pernafasan change strokes, bukti-bukti radiologi tentang kongesti pulmonal, batuk, mudah lelah, gagal jantung kanan, peningkatan GVP, edema, curah jantung rendah, disritmia, hipersonan pada perfusi, dan kelemahan. Pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan yang dapat dilakukan pada pasien CHF menurut Carson 2012 diantaranya elektrokardiografi. Kelainan EKG yang ditemukan pada pasien CHF adalah sinus takikardi dan bradikardi, atrial takikardia, flutter vibrasi, aritmia ventrikal, iskemia atau infark. Gelombang Q menunjukkan infak sebelumnya, dan kelainan segmen ST menunjukkan penyakit jantung iskemik. Penata laksanaan yang pertama ada tirah baring, diet pengaturan, oksigen pemenuhan, terapi digitalis, intropik positif dobutamin, meningkatkan kekuatan kontraksi jantung, pembatasan aktivitas fisik. Selanjutnya pengkajian keperawatan. Data umum, identitas klien, atas nama Nyonya K, 47 tahun, asal Bungkulan, perempuan, diagnosa medis, CHF, identitas penanggung jawab, atas nama Putu Putra, umur 62 tahun, pendidikan SMA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, riwayat kesehatan dahulu. Yang pertama, penyakit yang pernah dialami. Klien mengatakan tidak ada riwayat penyakit dahulu dan tidak ada penyakit menular. Yang kedua, penyebab. Terdiri dari riwayat perawatan. Pasien pernah dirawat di rumah sakit dan rajin melakukan kontrol ke poliklinik penyakit dalam. Yang kedua, yaitu riwayat operasi, tidak pernah dioperasi. Yang ketiga, riwayat pengobatan, dokter umum atau penyakit dalam. Yang keempat, kecelakaan yang pernah dialami, tidak pernah mengalami kecelakaan. Yang keenam, riwayat alergi, tidak punya riwayat alergi. Selanjutnya, pemeriksaan primary survey. Yang pertama, airway. Penilaiannya akan kepatenan jalan nafas, meliputi pemeriksaan mengenai adanya obstruksi jalan nafas dan adanya benda asing. Pada klien dapat berbicara, dapat dianggap jalan nafas bersih. Dilakukan pula pengkajian adanya suara nafas tambahan seperti snoring. Yang kedua, breathing, frekuensi nafas, apakah adanya gangguan otot bantu pernafasan, retraksi dinding dada,
dan adanya sesak nafas, palpasi pengembangan paru, okultasi suara nafas, kaji adanya suara nafas tambahan seperti rousing, wheezing, dan kaji adanya trauma pada dada. Yang ketiga, circulation, dilakukan pengkajian dengan volume darah dan cardiac output serta adanya pendarahan. Yang pengkajian juga meliputi status hemodinamik, warna kulit, dan nadi. Yang keempat, disability, nilai tingkat kesadaran serta ukur dan reaksi pupil. Riwayat psikologis dan spiritual. Riwayat psikologis, tempat tinggal pasien di sebungkulan, lingkungan rumah bersih, hubungan antar anggota keluarga, hubungan pasien dengan keluarga baik, pengasuh anak, tidak mempunyai pengasuh anak. Selanjutnya, riwayat spiritual, support system, selalu mendapat dukungan dan motivasi dari keluarga. Yang kedua, kegiatan keagamaan, klien sembahyang 3 kali sehari. Riwayat hospitalis, pernah dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, pola fungsi kesehatan atau 11 pola fungsi Gordon. Yang pertama, pemeliharaan dan persepsi terhadap kesehatan. Sebelum sakit, kesehatan cukup baik. Sesudah kesehatan mulai memburuk, klien merasa melemah. Yang kedua, pola nutrisi dan metabolik. Sebelum sakit, pasien mengatakan makan 3 kali sehari, habis 1 porsi, minum lebih dari 8 gelas per hari. Sesudah sakit, klien mengatakan makan 2 kali sehari, habis setengah porsi, dan minum kurang dari 7 gelas per hari. Yang ketiga, pola eliminasi. Sebelum sakit, klien buang air kecil kurang dari 8 kali sehari, warna putih, kekuningan, buang air besar 1 kali sehari, warna kuning, konsistensi lembek. Sesudah sakit, pasien buang air kecil melalui selang kateter sebanyak 600 cc per hari, warna kekuningan, buang air besar 1 kali sehari, warna kehitaman, konsistensi agak keras. Selanjutnya, yang keempat, kita kaji kemampuan perawatan diri, di mana kita dapat memberikan nilai 0 sampai 4 untuk melakukan tindakan. Untuk pasien ini, sebelum sakit, klien bisa melakukan aktivitas secara mandiri. Sesudah sakit, beberapa aktivitas dibantu oleh anggota keluarga dan juga alat bantu. Oksigenasi. Sebelum sakit, klien dapat bernafas dengan normal. Sesudah sakit, klien sedikit susah bernafas normal. Yang kelima, pola tidur istirahat. Sebelum sakit, klien tidur kurang lebih 8 jam per hari. Sesudah sakit, klien mengatakan tidak pernah tidur nyenyak. Yang keenam, pola kognitif atau perseptual. Sebelum sakit, klien dapat berkonsentrasi. Sesudah sakit, klien mengatakan agak susah untuk berkonsentrasi. Yang ketujuh, pola persepsi diri atau konsep diri. Sebelum sakit, klien mengatakan dapat melakukan perannya dengan baik. Sesudah sakit, klien mengatakan tidak mampu melakukan perannya dengan baik. Yang ke-8, pola seksual dan reproduksi. Sebelum sakit, klien mengatakan tidak ada gangguan pada seksual dan sistem reproduksinya. Sesudah sakit, klien mengatakan agak gangguan pada seksual, namun tidak ada gangguan pada sistem reproduksi. Yang ke-9, pola peran hubungan. Sebelum sakit, klien tidak memiliki masalah dengan keluarganya. Sesudah sakit, klien tetap peduli dan mendukung dirinya. Yang ke-10, pola manajemen coping stres. Sebelum sakit, klien terbuka dengan semua masalahnya. Sesudah sakit, klien mengatakan ingin cepat sembuh.
Yang ke-11, pola keyakinan. Klien mengatakan selalu melakukan sembahyang dan berdoa di rumah. Selanjutnya pemeriksaan fisik dilakukan pada hari Sabtu 5 Maret 2021 jam 10 WITA. Keadaan umum pasien, kesadaran komposmetis, GCS 15, penampilan dihubungkan dengan usia, penampilan sesuai dengan usia, ekspresi wajah, tampak lemah, dan kesakitan. Kebersihan secara umum, pasien terlihat bersih. Tanda-tanda vital, tekanan darah 150/100 mmHg, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 85 kali per menit, respirasi 31 kali per menit. Nah, kemudian pada bagian head to toe, yang pertama itu ada kulit atau integumen. Infeksi, kulit klien tampak sedikit kering, warna kulit sawo matang, palpasinya tidak ada nyeri tekan dan tidak ada lesi pada kulit. Pada bagian kepala dan rambut, bentuk kepala normal, rambut klien tampak bersih namun sebagian sudah memutih. Palpasinya tidak ada nyeri tekan dan tidak ada lesi pada bagian kulit kepala. Kemudian pada bagian kuku klien terlihat bersih, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada lesi. Pada bagian mata atau penglihatan, mata kanan dan kiri bentuknya simetris, bersih, tidak ada edema, konjungtiva anemis, penglihatan normal dan tidak menggunakan alat bantu penglihatan. Dan juga tidak ada nyeri tekan dan tidak juga ada lesi. Kemudian pada bagian hidung atau penciuman, bentuk hidung klien simetris, tidak ada lesi, tidak ada polip, tidak ada pernapasan kuping dan tidak ada pembengkakan. Tidak ada nyeri tekan pada bagian kuping. Nah, kemudian pada bagian telinga atau pendengaran, bentuk telinga simetris, pendengaran normal, tidak ada serumen dan juga pendengaran klien baik. Tidak ada benjolan dan juga tidak ada lesi di bagian telinga. Bagian mulut dan gigi karang lengkap, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada lesi pada bagian mulut. Palpasinya tidak juga ada nyeri tekan. Pada bagian leher tidak ada pembengkakan di kelenjar tiroid. Pada bagian palpasinya, nadi karotis teraba, tidak ada juga nyeri tekannya. Nah, kemudian pada bagian dada atau torak, dada simetris pada bagian kiri dan kanan, premitus kiri dan kanan juga sama, suara ketukan sonor, dan juga auskultasinya bronkopesikuler. Pada bagian jantung, iktus tidak terlihat, iktus teraba di RIC 5, pekak batas jantung di RIC 2 dan RIC 5. Auskultasinya reguler dan juga terdapat bunyi seperti murmur. Kemudian pada bagian abdomennya, tidak asites, tidak ada lesi, bising ususnya 10 kali per menit, tidak terdapat nyeri tekan, tidak juga teraba pembesaran pada limfa dan hepar. Perkusinya timpani. Pada perineum dan genitalia tidak ada pembengkakan dan juga gangguan pada genitalia. Pada ekstremitas atas dan bawah bentuknya simetris, akralnya dingin, kemerahan pada telapak tangan dan juga tidak ada nyeri tekan. Kemudian pengkajian data fokusnya atau pengkajian sistemnya, pada sistem respiratori atau breathingnya adanya gangguan pada pernapasan pasien dan pasien juga terlihat sedikit sesak, respirasinya sekitar 26 kali per menit. Pada sistem kardiovaskulernya atau blood tidak ada ganggu pada jantung, namun tekanan darahnya sekitar 150/100 mmHg. Pada sistem gastrointestinal tidak ada gangguan, pada sistem urinaria tidak ada gangguan juga, pada sistem muskular. Nah, kemudian pada analisa datanya, nama klien Nyonya K, umur klien 47 tahun, dengan diagnosa medis CHF, alamatnya dari Desa Bungkulan. Data fokus yang pertama yaitu klien mengatakan tubuh terasa lemas, kemudian O-nya klien mengalami kenaikan tekanan darah sekitar 150/100 mmHg, bradikardi 90 kali per I, dan juga etiologinya penurunan kontraksi ventrikel dengan problem penurunan curah jantung. Nah, yang kedua itu klien mengatakan napasnya sesak saat beraktivitas dan istirahat. O-nya klien tampak sesak napas, pernapasan 31 kali per I, PCO 0,2, 29 mmO1 per liter.
Etiologinya yaitu edema paru dengan problem gangguan pertukaran gas. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya diagnosa keperawatan. Yang pertama ada penurunan curah jantung berhubungan dengan penurunan kontraksi vertikal. Yang kedua ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan edema paru. Selanjutnya ada rencana tindakan keperawatan dengan inisial Nyonya K. Diagnosa keperawatannya yang pertama penurunan curah jantung berhubungan dengan penurunan kontraksi vertikal. Untuk rencana tindakan keperawatannya yaitu NOK, tujuannya setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1 kali 24 jam diharapkan penurunan curah jantung berhubungan dengan kriteria hasil cardiac pump systolic bolit pressure dalam rentang normal, diastolic blood pressure dalam rentang normal, tidak ada dystremia, tidak ada bunyi jantung abnormal. Selanjutnya untuk NIC-nya, cardiac care aktivitas yang pertama yaitu ada evaluasi adanya nyeri dada, yang kedua ada catat adanya distremita jantung, yang ketiga catat adanya tanda dan gejala penurunan kardia. Terus yang ketiga ada catat adanya tanda dan gejala penurunan kardia, output, monitor status kardiovaskuler. Lanjut, itu ada rasionalnya. Yang pertama, mengevaluasi adanya nyeri dada. Yang kedua ada mencatat adanya distremia jantung. Yang ketiga mencatat adanya tanda dan gejala. Yang keempat memonitor status kardiovaskuler. Yang kedua, diagnosa keperawatan yang kedua ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan edema paru. Yang pertama ada NOK-nya. Tujuan setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan pertukaran gas tidak mengalami gangguan. Terus di sini ada NIC, airway manajemen aktivitas. Yang pertama ada posisikan pasien untuk menekan ventilasi, lakukan fisioterapi dada jika perlu, dan yang ketiga auskultasi suara nafas, catat adanya suara nafas atau tambahan. Terus di sini juga ada rasionalnya. Yang pertama yaitu memposisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi, melakukan fisioterapi dada jika perlu. Yang ketiga atau yang terakhir melakukan auskultasi suara nafas, catat adanya suara nafas tambahan, dan memonitor respirasi dan status oksigen. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi perkenalkan sebelumnya, nama saya Fendi Siti Famela, NIM 25. Jadi di sini saya akan membahas tentang implementasi keperawatan dari diagnosa DHF. Jadi diagnosa keperawatannya itu adalah penurunan curah jantung berhubungan dengan penurunan kontraksi ventricle. Jadi implementasi keperawatannya itu yang pertama itu mengevaluasi adanya nyeri dada, dalam kurung yaitu intensitas, lokasi, durasi, dan frekuensi. Lalu yang kedua itu mencatat adanya distremia jantung. Lalu yang ketiga itu mencatat adanya tanda dan gejala penurunan cardio output. Lalu yang keempat itu memonitor status kardiovaskuler. Lalu respon dan evaluasi formatifnya itu, subjektifnya itu klien mengatakan masih sedikit nyeri di dada bagian kiri. Lalu objektifnya itu klien tampak meringis. Lalu subjektif klien mengatakan masih lemas, dan objektifnya itu klien tampak lemas dan nadinya itu 87 kali per menit. Lalu dari mencatat adanya tanda gejala implementasinya, jadi responnya itu adalah subjektifnya itu klien mengatakan sedikit lelah, dan objektifnya itu akral teraba hangat.
Lalu yang keempat itu hasil dari implementasi yang keempat, yaitu subjektifnya itu klien mengatakan sedikit tidak nyaman, lalu data objektifnya itu hubungan dengan edema paru. Jadi implementasinya yaitu yang pertama memposisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi, yang kedua itu melakukan fisioterapi dada jika perlu, lalu yang ketiga itu melakukan auskultasi suara nafas, catatan adanya suara nafas tambahan, lalu yang keempat itu memonitor respirasi dan status O2. Lalu respon evaluasi formatifnya itu dari implementasi yang pertama, subjektifnya klien mengatakan kurang dari nyaman. Yang kedua, objektifnya itu klien tampak tidak nyaman. Lalu implementasi keperawatan yang kedua, hasil dari respon evaluasi formatifnya data subjektifnya klien mengatakan bersedia melakukan fisioterapi, lalu objektifnya klien tampak antusias dalam melakukan fisioterapi. Lalu implementasi hasil yang ketiga, jadi responnya itu subjektifnya klien mengatakan sedikit susah bernafas, lalu objektifnya itu klien tampak kesulitan bernafas. Lalu respon formatif dari implementasi yang keempat, subjektifnya klien mengatakan sedikit kesulitan dalam bernafas, lalu objektifnya klien bernafas 28 kali per menit. Lalu evaluasi sumatif. Jadi evaluasi SOAP, jadi S-nya itu klien mengatakan sudah mulai bertenaga, O-nya itu klien tampak mulai bertenaga, akral teraba hangat, jadi tekanan darah 130/80 mmHg, dan nadinya itu 80 kali per menit. Lalu A-nya itu masalah teratasi, dan P-nya itu lanjutkan intervensi. Lalu diagnosa yang kedua itu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan edema paru. Jadi evaluasi formatif SOAP-nya, S-nya itu klien mengatakan sesak mulai berkurang, O-nya itu klien tampak lebih baik, dan nadinya itu 28 kali per menit, dan A-nya itu masalah teratasi, dan P-nya itu lanjutkan intervensi. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang dimengerti, kami mohon maaf. Sekian, Om Santi 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 Om.